Oke, halo kawan semua, apa kabar? Dengan Hadi di sini dan hari ini tanggal 27 Maret 2017. Besok hari raya ya, hari raya Nyepi. Selamat ya kepada kalian yang beragama Hindu ataupun yang sesiapapun yang mengikut merayakannya, selamat saya ucapkan. Dan video hari ini saya mau ngomong tentang Bitcoin ya, apa yang sedang terjadi. Dan kita bisa melihat sekarang Bitcoin lagi berusaha ya untuk mencecah kembali nilai stabilnya di atas $1.000 ya, karena harganya sekarang lagi drop lah ya. Oke, jadi seperti yang mungkin beberapa orang sudah ketahui atau yang belum masih menyadari ya, bahwanya apa sih yang terjadi ialah berhubungan tentang perdebatan ya di antara komunitas Bitcoin terhadap size bloknya ya. Jadi perdebatan ini terjadi antara Bitcoin Core, yaitu Bitcoin yang saat ini ya, yang terdiri dari ratusan ya, 100 orang lebih saintis ya, developer, melawan mereka yang dari Bitcoin Unlimited. Oke, jadi Bitcoin Unlimited itu dipimpin ya oleh seseorang yang bernama Roger Ver ya. Ini Roger Ver, dia merupakan salah satu ataupun pertama kalinya lah ya, orang yang pertama kalinya berinvestasi pada startup Bitcoin. Oke, dan dia juga merupakan perusahaan pertama yang menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran. Dialah yang memiliki domain bitcoin.com. Nah, jadi dia mendukung Bitcoin Unlimited bersamaan dengan developer lainnya ya, developer yang dari core dulu-dulunya itu ya. Oke, jadi ini sebenarnya lumayan rumit ya kalau kalian nggak mendengar cerita panjangnya, tapi nggak apa-apa, saya jelaskan secara ringkas. Nah, jadi pertama-tama perdebatan ini yang berhubungan dengan size block itu dianggap penting ya. Kenapa? Karena ketika Bitcoin semakin populer ya, seperti sekarang nih ya, sudah mencetak harga di atas $1.000 ya, itu semakin populer, semakin banyak orang menggunakan Bitcoin, maka network dia itu yang saat ini sudah tidak dapat beradaptasi dengan permintaan massal. Oke, jadi kalau semakin banyak orang menggunakan Bitcoin, maka transaksi Bitcoin akan semakin lamban ya, nggak cepat ya, dan juga mungkin dikenakan fee yang lebih mahal dari biasanya. Nah, inilah masalah yang terjadi ya. Dan di sini Bitcoin Core, oke, Bitcoin yang di Bitcoin saat ini ya, tim developer yang ada di dalam Bitcoin intinya saat ini, mereka mengusulkan solusi yang namanya SegWit. Oke, jadi SegWit ini adalah singkatan dari Segregated Witness ya. Jadi dia bisa meningkatkan block size-nya Bitcoin 3 sampai 4 kali lipat. Tapi bukan di dalam chain, bukan dalam blockchainnya Bitcoin itu sendiri, tapi melalui off chain yang di luar chainnya Bitcoin, sehingga tidak memerlukan melakukan hard fork, tidak perlu mengupgrade main protokolnya. Oke, dan ini dianggap aman oleh Bitcoin Core karena kalau tidak melakukan hard fork maka tidak akan terjadi dua jenis koin yang berbeda ya, karena kalau melakukan hard fork itu resikonya di situ, sama seperti apa yang terjadi sama Ethereum ya, terjadi Ethereum Core dan juga Ethereum klasik karena hard fork itu. Nah, sedangkan Bitcoin Unlimited menyusulkan hard fork aja ya. Kalau mereka bilang lebih bagus di hard fork ya, jadi nggak usah bergantung pada solusi-solusi luar, oke, di off chain yang nggak bisa kekal ya, maksudnya seperti itu. Kalau kamu meningkatkan block size-nya hanya 3 kali 4, bagaimana dengan besok-besoknya lagi ya, akan ada masalah lagi seperti itu. Nah, jadi masing-masing dari antara mereka mempunyai pendapat dan alasan dia sendiri-sendiri ya. Kalau di Bitcoin Core, dia mengatakan SegWit dia adalah yang terbaik ya, solusi yang terbaik, tidak ada masalah ya. Ada lebih dari 100 saintis loh ya, yang memeras otak untuk menjadikannya ini berfungsi. Oke, sedangkan di sisi lainnya Bitcoin Unlimited bilang itu enggak, itu bukan solusi yang bagus, akan ada masalah-masalah lainnya ya. Jadi kalian bisa membaca di sini yang sedang heboh di Bitcoin Talk, judulnya seperti ini. Nanti mungkin dia punya link, akan saya masukkan dalam deskripsi box, kalian bisa cek note yang di bawah itu. Di sini ada dikatakan lah ya, kenapa SegWit itu nggak bagus. Oke, kenapa akan banyak ya problem-problem teknikal yang hadir kok kalian mengadaptasikan SegWit. Nah, itu masalahnya. Oke, dan di sini untuk mengaktifkan Bitcoin Talk, untuk mengaktifkan Bitcoin Unlimited ataupun mengaktifkan SegWit ya, itu dibutuhkan voting power ya, apa namanya,
mining power, oke, dari para miner yang bersetuju, dan mereka harus mencecah 95% baru dianggap sah. Nah, jadi di sini Bitcoin Unlimited ternyata ya lebih unggul. Oke, sekarang mereka lebih unggul, yaitu berada di 38,1%, dan juga Segwit pula di 29,6% ya. Jadi belum ada di antara mereka yang hampir menyentuh 90%. Jadi kalau mereka menyentuh 95% atau berapa persen, nah itulah baru terjadi, baru bisa dianggap sah ya, harus begitu, ataupun harus begini. Dan sisanya 4,5% adalah dari yang lain. Ini 8 mega blocks. Oke, ini saya nggak tahu apakah dari Bitcoin Classic ataupun Bitcoin apa, saya nggak tahu ini siapa ya. Nah, jadi seperti ini yang terjadi sekarang saat ini. Dan menurut Roger Ver ya, katanya Bitcoin itu seharusnya ya mengikuti roadmapnya Satoshi ya, bahwanya harus bisa beradaptasi dengan permintaan. Jadi dulunya ya Bitcoin ini sebenarnya sudah sering hard fork. Oke, mereka sudah sering meningkatkan size block dia ya, dari sekian MB kemudian double ke sekian KB, kemudian double ke sekian KB, kemudian double lagi, dan sekarang di 1 MB. Nah, jadi katanya kenapa sekarang nggak mau begitu lagi ya, katanya si Roger Ver tanya kembali ya kepada orang-orang di Bitcoin Core, dan mereka menjawab bahwanya keadaan dulu dan keadaan sekarang tidak sama ya, karena keadaan dulu Bitcoin itu masih nggak populer ya, sehingga kalau kamu hard fork pun orangnya nggak peduli. Oke, nggak apa-apa ya, oke, nggak masalah kamu hard fork. Tapi sekarang nggak bisa seperti itu ya. Kalau kamu hard fork 1% aja orang yang terus menambang ya, terus mining di blockchain yang lama, yang di fork lama itu, maka akan tercipta lagi satu koin baru. Jadi itulah mereka nggak senang. Oke, jadi Bitcoin Corp mengatakan ya, seharusnya Bitcoin itu bertindak sebagai store of value ya, seperti emas ya. Kita simpan duit kita dalam bentuk emas, maka duit kita makin mahal, makin meningkat nilainya. Jadi mereka menganggap Bitcoin itu seperti itu. Jadi nggak masalah dong ya, meskipun lambat ya lambat, nggak apa-apa. Yang penting nilai duit itu kan terus bertambah, terus semakin mahal, terus semakin langka. Nah, jadi itu adalah argumen dari pihak Bitcoin Core. Nah, jadi berhubungan dengan itu, Bitcoin Unlimited pun ngomong, nggak duduk diam aja ya, dia pun ngomong juga, dia balas juga, dia bilang Bitcoin mempunyai nilai ya sekarang di harga 1000 ataupun $900 itu karena ada kasus penggunaan ya, ada perusahaan-perusahaan yang menggunakan Bitcoin untuk alat pembayaran ya, barusan ada nilainya sekarang. Kalau perusahaan-perusahaan itu berhenti ya, nggak mau lagi menggunakan Bitcoin dan melirik kepada alternatif koin lainnya ya, mungkin Ethereum, mungkin Dash, mungkin Monero ya, maka Bitcoin nggak akan mempunyai nilai yang seperti ini. Jadi itulah perdebatan yang terjadi antara mereka berdua. Dan berita yang berikutnya ialah ini terjadi di tanggal 25 Maret bahwanya Bitfury ya, Bitfury adalah sebuah mining pool ya, kayaknya perusahaan mining pool nih ya. Dia menambang sebuah block signaling untuk mengaktifkan mandatory Segwit. Oke. Jadi ini lumayan menarik ya, karena tadi saya kan sudah mengatakan bahwa kamu memerlukan 95% ya. Segwit harus 95% bahwa aktif. Tapi kalau dengan cerita yang satu ini, dengan Bitfury menambang block signaling, maka Segwit akan diaktifkan secara mandatori di antara Oktober sampai November 2017. Oke, dan ini memicu lagi drama baru ya, karena menurut Bitcoin Unlimited itu nggak fair dong ya. Kalian sering mengatakan bahwa Bitcoin Unlimited akan hard fork dengan niat yang jahat, tapi sedangkan Segwit sendiri akan hard fork tanpa menunggu persetujuan 95%. Nah, jadi sebenarnya mereka bisa ya, Bitcoin Unlimited sekarang kalau mau hard fork sekarang itu bisa. Kayak nggak perlu tunggu 90%, tapi mereka nggak mau, katanya sih mau tunggu sampai 95%, tapi kita nggak tahu, kita tengok aja nanti gimana ceritanya. Oke. Dan sekarang di Bitfinex itu kalau kalian mendepositkan 1 Bitcoin ataupun kalian punya Bitcoin di sana, kalian bisa mengkonversasikannya kepada BCC dan BCU ya. Jadi BCC adalah Bitcoin Core, BCU adalah Bitcoin Unlimited. Jadi kalau kamu punya 1 Bitcoin, kamu proseskan melalui sebuah kontrak yang disebut dengan CST, yaitu Contract Split Token, maka token kamu akan berubah kepada BCC dan BCU dengan
perbandingan 1:1. Oke, jadi kalau 1 Bitcoin sama dengan 1 BCC ditambah 1 BCU. BCC adalah Bitcoin Core ya, Bitcoin sekarang ini. Dan Bitcoin ini sekarang dihargai, BCC ya dihargai dengan nilai $775. Sedangkan Bitcoin Unlimited dihargai $223. Nah, jadi ini adalah sesuatu yang beresiko ya menurut pendapat saya ya, dan sesuatu yang tidak fair lah ya untuk Bitcoin Unlimited. Oke, saya akan kasih tahu alasannya kenapa. Jadi menurut kontrak yang disediakan oleh Bitfinex ya, jikalau saja tidak terjadi hard fork sebelum tanggal 31 Desember 2017, maka kalau kamu mempunyai BCU itu akan menjadi worthless, akan menjadi tidak bernilai, akan menjadi nol nilainya ya. Dan kalau kamu mempunyai BCC ya, maka BCC itu akan ditransfer, dibalikkan ke dalam bentuk Bitcoin, Nah, sedangkan apabila hard fork benar-benar terjadi sebelum tanggal 31 Desember 2017, maka kamu akan mempunyai BCC sekian banyaknya persis 1:1, dan juga BCU Bitcoin Unlimited sekian banyaknya, dan juga BCC sekian banyaknya. Jadi menurut Bitcoin Unlimited ini nggak fair ya, karena kayaknya kontrak ini merugikan mereka ya. Kalau nggak terjadi hard fork, BCU tidak ada nilai. Kalau terjadi hard fork ya BCC tetap mempunyai nilai, BCU juga mempunyai nilai. Jadi ini nggak fair. Soalnya katanya BCC juga nggak boleh punya nilai dong, karena dia hard fork kan berhasil. Jadi ini adalah kontrak yang merugikan, yang tidak fair di BCU, dan sesuatu yang beresiko tinggi kok kamu ikutan seperti ini. Jadi itu sekalian pahami. Dan berikutnya adalah yang paling baru, yaitu di hari ini kalau nggak salah bahwanya Bitcoin Classic ya. Ini saya sudah pernah dengar ya, tiba-tiba muncul ya. Bukan tiba-tiba muncul, maksudnya udah lama nggak dengar, tiba-tiba hari ini muncul kembali ya beritanya ya. Mereka hendak melakukan splitting, Mereka akan melakukan hard fork, Jadi di sini dituliskan bahwanya mereka datang dengan niat baik, Mereka datang dengan friendly ya, bahwanya mereka akan hard fork dengan apa? Tidak mau debat, maksudnya hard fork dengan tujuan yang baik ya. Kalau kamu punya Bitcoin, maka kamu akan mendapatkan Bitcoin klasik secara gratisnya, seperti itu ya. Dan tentu saja dia akan di sini dituliskan bahwanya dia akan fokus ya, dia punya visi dia sendiri ya. Dia mau fokus kepada solusi-solusi blockchain ya, solusi pihak ketiga seperti yang tadi Segwit dan juga Lightning Network, Dan mereka sekarang lagi mereka katanya akan mengikuti apa saja visi misi white paper yang tercantum dalam Satoshi Paper. Dan di sini tunggu saya baca sedikit dulu ya, bahwanya tidak akan ada high fees dan tidak akan ada transaksi yang stuck ya, karena mereka punya block size. Block size-nya mereka ini akan dinaikkan sampai ke 8 MB. Jadi 8 kali lipat lebih besar dari yang ada sekarang ini. Dan mereka akan melakukan hard fork pada bulan Juni ya, tanggal 1 2017. Jadi kalau kalian mempunyai Bitcoin, kamu akan mendapatkan Bitcoin Classic 1:1. Dan di sini mereka juga sudah menyediakan simbolnya yang akan disebut dengan BCL dan XBC ya. Saya nggak tahu yang mana satu mereka akan pilih. Intinya bahwanya mereka sudah ada datang kepada Bittrex ya. Bittrex akan menglistingkan ya koin mereka dengan nama BCL. Jadi Bitcoin Classic ini tetap ya, bukan tetap ya, maksudnya banyak orang lah ya pendapatnya beda-beda ya. Ada orang merasakan you are welcome ya, Anda dipersilakan, kamu mau hard fork silakan aja, nggak apa-apa. Seperti itu. Malah ini bagus katanya untuk Bitcoin ya, karena Bitcoin itu seperti sebuah benih, dan dengan mempunyai benih itu kamu bisa mendapatkan Bitcoin lainnya, Jadi ada orang berpendapat seperti itu. Tapi ada juga orang berpendapat bahwa ada Bitcoin Classic ini cuma satu dari 100 alternate coin ya yang nge-fork Bitcoin seperti Doge, seperti Litecoin, seperti itulah ya. Jadi ceritanya beda lagi ya. Jadi ini saja yang sedang terjadi di lingkungan Bitcoin saat ini. Dan berhubungan dengan nasihat investasi, saya rasa kalian haruslah membuat keputusan sendiri-sendiri berdasarkan apa yang sedang terjadi saat inilah ya. Dan tidak ada banyak komentar yang hendak saya sampaikan, dan semoga video ini bermanfaat. Dan sekian dulu dari saya untuk hari ini, dan bye bye.